Seperti biasa kali ini kita bakal bacain komen YouTube. Cuman sebelum bacain komen YouTube, kita mau sedikit sharing nih karena ada yang curhat ya. Ada yang konsul ke Kebun Desain mengenai pendaftaran merek ya. Pendaftaran merek itu memang bisa dibilang sangat tidak pasti. Kemungkinan lolosnya juga tidak ada yang 100%. Meskipun teman-teman daftar melalui konsultan, melalui Kebun Desain ataupun pakai jalur apapun lah. Tapi ketika pengajuan Kebun Desain sendiri, kita melihat banyak pola-pola yang umum terjadi gitu. Nah, dari pola-pola itu kita bisa lihat nih, mana kasus yang kemungkinan bakal ditolak secara full gitu ya, kemungkinan ditolaknya besar, mana kasus yang kemungkinan lolosnya besar, mana kasus yang kemungkinan 50-50 antara lolos atau tidak gitu. Nah, seperti salah satu yang WA ke sini ya, dia mereknya Kompas One, namanya Kompas One, dan dia juga produknya itu berupa portal berita guys, website berita. Sedangkan Kompas One itu, kalau portal berita ada saingannya itu Kompas gitu, kompas.com. Semua orang tahu kompas.com lah. Dan nggak tahu kenapa teman kita satu ini dia nama brandnya Kompas One gitu. Sedangkan ya kan ada kompas.com gitu. Nah, dan itu sudah sangat clear, sangat jelas ya, kemungkinan ditolaknya besar. Nah, teman kita ini, orang ini chatting ke Kebun Desain dan kita juga udah share gitu ya, kemungkinan besar ditolak, tapi dia tetap pakai nama itu dan akhirnya pagi ini dia chat lagi dan beneran ditolak gitu. Jadi dia konsul udah dari setahun yang lalu, bang kemungkinan lolos nggak nih Kompas One katanya. Kita udah peringatan, wah ini mirip sama kompas.com dong gitu, secara namanya Kompas dan bisnisnya juga portal berita sama gitu, dan bener aja gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau daftar merek ya, tips dari saya adalah kalau misalkan namanya udah ada di DJKI, ya udah gitu, nurut aja. Lebih baik ganti nama gitu. Jangan nyoba-nyoba diakalin, misalkan ditambah kata A, ditambah kata B, dijadiin 2 kata, dijadiin 3 kata, atau digabung, atau ditak-atik. Aduh, itu sangat beresiko ya. Karena DJKI nggak ngelihat itu sama sekali gitu. Contohnya kayak ini aja, kayak yang tadi chatting ya, Kompas One dan Kompas, ya itu sama gitu. Kita nggak bisa dengan alasan, wah saya kan namanya bukan Kompas saja tapi ada Kompas One-nya, atau misalkan kan brand saya Kompas Indonesia bukan kompas.com gitu. Ya sama, karena bisnisnya sama ya itu dianggap sama DJKI gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalkan udah ada namanya di DJKI, ya lebih baik ganti nama aja gitu. Jangan takut dengan ganti nama gitu. Kalau misalkan itu untuk kebaikan ya, biar mereknya lolos, biar terus perizinan-perizinan lainnya lolos gitu ya. Jangan takut. Contoh banyak yang ganti nama. Kalau brand lokal yang ganti nama ada Hansa Plus, Handy Plus berubah jadi Hansa Plus. Dia tetap aja tuh sukses-sukses aja sekarang, ya nggak? Jadi nggak perlu takut. Berubah nama tidak merubah rezeki, bener nggak? Ya, merubah nama tidak merubah rezeki, itu ya yang harus teman-teman mindsetnya pakai ya. Contoh lain, tadi brand lokal, ada banyak sebenarnya brand lokal yang ganti nama ya, dari berbagai bidang, dari skincare, dari bidang lain juga. Terus kalau misalkan yang internasionalnya juga ada tuh, yang Nike juga, sepatu Nike dulunya namanya bukan Nike tapi Blue Ribbon, tapi sekarang jadi perusahaan internasional, jadi perusahaan sepatu yang udah mendunia lah, nomor 1 lah bisa dikatakan ya. Jadi menurut saya ganti nama itu bukan perkara yang perlu ditakuti, karena rezeki tidak akan berubah walaupun ganti nama. Terus ada juga yang bilang, bang tapi nama saya sudah dikenal nih. Sudah dikenalnya sebanyak apa sih gitu? Apakah seluruh Indonesia udah tahu gitu? Apakah seluruh kota aja deh? Misalkan teman-teman bikin bisnis nih, namanya misalkan Bakso Pagareng misalkan, di kota Garut misalkan, atau di kota Sukabumi. Coba teman-teman tanya ke orang Sukabumi, tahu semua nggak itu nama Bakso Pagareng? Pasti ada yang nggak tahu dong. Yang tahu tuh hanya segelintir orang, paling hanya ratusan, gak masalah. Emang segede apa sih brand kalian sampai nggak mau ganti nama kan gitu? Orang yang sekelas Nike aja ganti nama gitu ya, karena terpengaruh dengan DJKI-nya nggak lolos gitu ya. Kalau misalkan daftar sendiri beresiko, teman-teman bisa daftar merek melalui Kebun Desain. Silahkan WA aja ke nomor yang ada di bawah gitu. Oke, kita lanjut bacain komen ya. Di komputer kita buka dulu nih tadi. Ini dashboard YouTube Kebun Desain. Kita buka menu komen.
Oke, lanjut ya. Nah, ini di komen pertama nih, kita pernah bikin video tentang desain kemasan mie rumput laut ya. Terus ada netizen bertanya nih, gimana caranya pesan kemasan kerupuk rumput laut? Kalau pesan desainnya bisa, tinggal WA aja, karena kita bisa bikin desain logo, desain kemasan ya. Lanjut tentang komen kedua tentang daftar merek ya. Di bagian 1 general info saya salah jenis permohonan, salah pilih UMKM harusnya umum. Cara gantinya gimana? Ya tinggal kembali. Bikin lagi aja akunnya, nggak masalah ya. Lanjut, masih tentang daftar merek. Capek banget sampai masukin logo selalu keluar error, katanya format tidak sesuai, padahal sudah betul JPG. Ada solusinya nggak ya? Aduh. Coba diekspor ulang. Jangan upload hasil kiriman WA ya. Jadi ada teman kita nih, kajian Semarang TV. Wah, mantap juga nih kajian Semarang. Mau daftar merek tapi pas ngupload logo gagal terus. Kemungkinan sih dia si logonya ini adalah file dari WA kayaknya nih ya. Usahakan adalah file yang diekspor dari komputer, tidak dikirim dari WA ya itunya, logonya ya. Lanjut tentang daftar merek lagi, mau nanya kalau misalkan kita mempunyai CP bergerak bidang jasa, lalu CP ini mempunyai lembaga aplikasi yang namanya berbeda dengan CP. Itu lembaganya saat didaftarkan lagi apakah ikut badan hukum juga atau perorangan? Harusnya sih perorangan ya. Karena CP bukan badan hukum tapi badan usaha ya. Lanjut, kalau mau diubah kelasnya bagaimana? Tapi sudah membuat billing. Wah. Tentang daftar merek, kalau sudah buat billing tidak bisa edit-edit. Harus bikin awal ya, bikin ulang dari awal. Lanjut. Berapa lama biasanya proses pemeriksaan sampai terbit ya daftar merek? Teman-teman dengerin, daftar merek itu estimasi 1 tahun, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Bahkan kita sempat nemu kasus yang sampai 2 tahun baru keluar sertifikatnya ya. Kalau ada orang yang ngomong 3 bulan lolos, nggak, bohong ya. Om, kalau minta jasanya si Om buatin berapa estimasi biayanya ya? Kalau pakai kebun desain dan ada yang nanya nih, Om kalau minta jasanya buatin daftar merek berapa? Kalau pakai kebun desain itu biayanya 3,3 juta, belum termasuk logo ya. Karena kita tuh ada pengecekan, ada monitoring 1 tahun dan ada gratis banding ya. Jadi biayanya untuk itu, belum administrasinya, belum konsultasinya, belum perbaikan logo yang salah format segala macem, itu ditanggung kebun desain dan sudah include di situ harganya ya. Lanjut tentang daftar merek lagi. Min merubah biaya karena tidak tahu kelas menjadi 2 kelas sehingga harganya menjadi 3,6 juta. Mau 1 kelas bagaimana? Karena sudah disubmit. Wah. Bikin lagi aja permohonannya. Lanjut, cara ini tentang desain deterjen nih ya. Kita pernah bikin video tentang membuat desain deterjen ya, klien kita juga. Cara membuat ukuran yang pas dengan background jerigen opal itu bagaimana ya Kak? Harus diukur ya. Ya misalkan gini nih Mas, misalkan ini saya punya ini tempat flash disk nih ya, ini tempat flash disk bentuknya kan nggak kotak nih, opal gini. Nah gimana caranya kita lengkungannya biar sama gitu ya. Nah ini ada caranya, tinggal diukur aja ya, kesini berapa senti, kesini berapa senti ya. Ya tinggal diukur aja lah. Kalau teman-teman biasa mendesain jam terbang pasti tahu cara
bikinnya gimana gitu. Karena kalau misalkan belum tahu ya teman-teman coba-coba aja gitu. Misalkan lengkungan segini pas gak dengan ini, belum pas lengkungin lagi, belum pas lengkungin lagi gitu. Kalau terlalu melengkung, kurangin lengkungannya gitu ya. Jadi untuk membuat stiker yang pas dengan objeknya itu harus percobaan. Tapi kalau teman-teman udah jago ngedesain, ya bisa dengan mudah lah mengukur ini gitu. Lanjut tentang NIB. Bang, saya sudah masukin Bang, saya salah masukin kapasitas, gimana cara ubahnya? Gak perlu diubah. Ya, jadi kapasitas itu, jadi di dalam NIB itu ada yang namanya kapasitas produksi, kapasitas kita melayanin ya. Biasanya dihitung per tahun berapa gitu kapasitasnya. Ya, gak perlu dipikirin kalau misalkan salah input, karena ya nggak masalah juga lah, formalitas aja itu. Jadi misalkan saya bisa memproduksi makanan 1000 pieces dalam 1 tahun misalkan, tapi pada prakteknya kita cuma produksi 100, ya tinggal bilang aja nanti kalau kena audit ya, kalau penjualannya menurun gitu aja. Kalau misalkan tiba-tiba kita produksinya melebihi dari catatan NIB, ya tinggal bilang aja kita ada perkembangan usaha gitu, nggak perlu ribet lah gitu ya. Lanjut, masih tentang, oh bukan, beda lagi nih, cara daftar PT perorangan ya yang ini. Bang, saya sudah coba daftar PT perorangan, tapi internal server error katanya. Gimana masalahnya bang? Kemungkinan webnya ya. Coba lagi pakai browser berbeda. Lanjut. Ini tentang NIB bang, di OSS kita bisa bikin banyak PT nggak? Bikin PT bukan di OSS ya, tapi di AHU ya. OSS untuk membuat NIB. Iya ya, jangan sampai salah. Lanjut, tutorial cara NIB nih. Cara merubah nama pelaku usaha gimana bang? Pusing nih. Ya tinggal dirubah ya. Pilih menu data pelaku usaha. Tapi memang website OSS memang suka error. Kadang kita udah ngedit tapi nggak berubah gitu ya, nyebelin. Masukan buat OSS ya, masukan buat tim OSS Indonesia tahun 2025 nih. Presidennya udah ganti, udah Prabowo ya. Please ya, bikin websitenya jadi responsif, jadi nggak gampang error ya. Kalau mau edit data tuh gampang. Jangan kalau sekarang tuh kita udah ngedit, misalkan mau ganti misal ganti alamat, di tulisan sih oke, alamat sudah diganti, oke. Tapi ketika cetak NIB nggak terganti gitu. Nah itu please ya, untuk masukan untuk OSS Indonesia nih, tim OSS di pemerintah ya, bikin webnya yang bener lah gitu ya. Lanjut tentang daftar merek. Like ke 100 nih, terima kasih mas, berkah selalu, amin. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lanjut tentang merek juga. Kak, kalau misalkan saya mau daftar nama merek Laris Manis, terus pas dicek ada namanya Harum Manis, dan ada di kelas sama-sama 12, kira-kira merek saya bakalan ditolak atau terima? Mohon jawab ya. Laris Manis kemungkinan ditolak ada sih kayaknya. Kalau produknya sama, kemungkinan ditolak. Karena Harum Manis dan Laris Manis itu mirip-mirip, ada manis-manisnya ini nih. Yang jadi masalah kata manisnya nih, sama. Kamu tanya saat registrasi akun daftar merek untuk nama dan nomor KTP itu diisi oleh data siapa ya jika kita mendaftarkan perusahaan? Diisi oleh pemilik perusahaan. Lanjut. Kak, cara merubah NPWP yang sudah terlanjur input dari NPWP pribadi ke NPWP usaha kak.
Salah input MPWP. Ke menu perubahan data usaha. Sebenarnya sih nggak tahu ya, ini dicek nggak sih secara realnya gitu ya. Cuman kalau NPWP perusahaan sih harusnya NBB-nya juga atas nama perusahaan sih. Ke menu perubahan data usaha bisa ya harusnya. Ya cuman itu tadi, setelah kita rubah terus disimpan, terkadang websitenya tidak merubah apapun gitu. Oke, lanjut. Masih tentang NIB, penulisan alamat selalu salah tuh kan. Yang ditulis alamat kayak gimana, Bang? Alamat seperti di KTP. Lanjut tentang foto produk nih, buat teman-teman nih yang wah kebun desain nih kayaknya dari kemarin-kemarin pembahasannya tentang merek terus, padahal kita juga ada video foto produk contohnya nih ya. Cara foto produk ya, kalau pakai godok tembak cahayanya dari mana mas biar gak ada efek bayangan di bawah. Kalau lampu tembak pakai apa ya namanya ya, aduh saya lupa namanya. Jadi kan kalau lampu tembak nyorot ya, lampu sorot gitu ya, dia kayak senter. Jadi ada titiknya tuh yang jadi misalkan yang tangan saya gini ya, tangan saya terus ada apa namanya, lampu senter, lampu sorot ke sini misalnya. Jadi area sini saja yang terang, area jari-jarinya nggak terang ya. Nah makanya pakai filter, pakai layer putih, jadi cahayanya lebih meluas ke sini gitu ya. Itu penjelasannya. Oke, lanjut ke komen berikutnya tentang daftar NIB nih. Terima kasih Bang, semoga yang punya usaha memberikan lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Hidup Indonesia maju, amin. Terima kasih ya. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Lanjut tentang NIB lagi. Bang, saya bikin lewat HP sudah muncul unduh NIB, tapi pas dibuka nggak mau muncul. Coba downloadnya, coba unduh lagi pakai komputer ya. Ya itu tadi permasalahannya, website OSS tidak responsif. Lanjut trik bikin desain kemasan nih. Cara pesannya di mana? Wah, langsung WA ke Belum Desain aja. Nomor WA ada di deskripsi video. Jangan tanya di mana nomor WA-nya atau berapa nomor WA-nya ya. Lanjut cara cek logo merek di DJKI Global nih. Coba ya di komennya apa ya, Bang tanya kalau searching by logo dan ditemukan hasil data perusahaan perorangan pemohonnya, nama pendaftarnya, dan nama konsultan artinya bisa nggak? Jadi maksud saya pencarian by logo itu hasil bisa keluar kayak di DJKI. Kalau di DJKI kan bisa keluar detail gitu. Ya ini pakai ini caranya. Gimana sih? Ya. Pakai cara sesuai video di atas. Keluar data DJKI-nya kok. Lanjut, solusi gagal upload produk TikTok nih videonya ya. Ada yang komen, kalau di merek gimana bang solusinya dong? Ya solusinya daftar merek. Langsung WA aja ya kalau mau daftar merek. Lanjut tentang nilai gizi. Kak izin tanya, kalau misal kita produk keripik kentang ebi namun list yang tercantum cuma keripik kentang asin. Wah tidak bisa ya, karena beda produk. Misalkan teman-teman punya, jadi orang ini tuh dia produknya kentang ebi itu kentang udang ya, keripik kentang udang. Terus ada nilai gizi dari BPOM, memang peruntukannya untuk UMKM gratis gitu, ditulisannya kentang asin gitu.
Nah, kentang asin dan kentang ebi itu produk yang berbeda. Jadi kita nggak bisa pakai nilai gizi yang kentang asin ini, ya. Lanjut, cara merubah data mereknya. Kalaukah izin sharingnya untuk perubahan nama atau alamat ini yang muncul memang hanya satu kelas aja ya? Kelas lain tidak muncul setelah submit nomor pendaftaran, maksudnya? Perubahan semua kelas. Kalau teman-teman daftarnya 2 kelas, ya perubahan ya berubah semua 2 kelas itu ya. Lanjut ke saya mau merubah nama pelaku usaha usahanya. Ya ini videonya ya teman-teman. Jadi saya bikin ya, jadi saya bikin video nih, cara merubah data NIB. Terus nanya lagi gimana cara merubah data NIB? Ya itu, tonton aja videonya ya. Udah 18 menit, kita pilih komen-komen terakhir ya, beberapa komen terakhir. Tentang cara membuat NIB, kenapa ya sekarang susah banget? Kalau mau gampang pakai jasa aja, kayak Kebun Desain ya. Lanjut nih, kita pernah mereview suatu bengkel di kota Karawang dan dia nanya ganti gear rasio berapa bang, motor Beat. Maka saya yang buat videonya, saya YouTuber yang membuat video, bukan mekaniknya. Lanjut, tentang desain kemasan. Kak, bantu dong biar aku jualan online-nya harus punya orderan. Ya, kalau mau banyak orderan, sholatnya yang rajin ya. Gimana jawabnya ini ya? Sering-sering promosi aja, nanti juga laku lah ya. Oke, komen terakhir nih ya, tentang tutorial daftar merek. Bisa ya, tidak ada pilihan pendaftaran merek yang diajukan oleh salah website kayaknya nih. Kita jawab pakai poin-poin aja ya. 1, buka websitenya pakai komputer ya, jangan pakai HP ya, jangan pakai HP. Lanjut pastiin websitenya benar ya, karena banyak juga kita bikin tutorial nih di DJKI. DJKI ya, websitenya DJKI dong gitu. Tiba-tiba ada yang WA nih, pernah, bang kok tampilannya beda ya dengan yang punya saya, katanya. Ya, orang ini buka website DJKI gitu, buka website lain kok bisa gitu ya. Oke, itu aja ya paling komen-komen dari Kebun Desain ini. Semoga membantu, dan buat teman-teman yang mau komen-komen juga, mau nanya-nanya, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini, atau bisa langsung komen aja, nanti dibalesin ya. Kita balesinnya juga nggak seminggu sekali ya, jadi kita tetap balesin komen-komen terbaru. Cuman yang kita videokan ini adalah yang komen-komen lama juga nih. Contoh yang terakhir kita komen itu 7 bulan yang lalu nih, karena setahun yang lalu itu kita udah gak ada waktu buat balesin komen, jadi ya terbengkalai, dan kita coba balesin sekarang ya. Untuk komen-komen yang baru juga kita balesin tetap ya, cuman ada yang masuk video ini dan ada juga yang tidak masuk ke dalam video gitu. Jadi komen aja, nanti kita balas. Boleh tentang merek, boleh tentang desain, tentang bisnis apapun ya, silahkan. Mau konsul apapun silahkan. Oke,
Sampai jumpa di video berikutnya.